Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Setia Putri, nomor NIM 43040200156. Saya dari kelas 2F, Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil asesmen saya mengenai perkembangan motorik anak pada usia 2 tahun dengan judul Sekecil Zafira yang Mulai Aktif. Sebelum lanjut ke materi tentang hasil asesmen saya di sini akan sedikit menyinggung tentang teori kognitif, teori motorik, dan juga teori menurut Montessori. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecah masalah, dan juga mengetahui sesuatu hal yang baru. Nah, perkembangan kognitif ini berhubungan dengan perkembangan motorik. Perkembangan motorik sendiri adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Motorik berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Motorik ada dua, yaitu motorik kasar dan juga motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh si kecil yang membutuhkan koordinasi dan keseimbangan antar anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar. Contohnya seperti berjalan, berlari, duduk, merangkak, menendang, dan lain sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan tubuh si kecil yang menggunakan otot-otot kecil atau menggunakan gerakan yang tidak terlalu banyak. Misalkan seperti menulis, melukis, menggambar, bermain puzzle, menyusun balok, memindahkan air ke wadah yang lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teori menurut Montessori. Menurut teori Montessori, perkembangan seorang anak pada usia 2 tahun sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama peran orang tua maupun guru sangat penting untuk mendukung dan juga mendorong perkembangan sang anak. Montessori menyatakan bahwa peran orang tua maupun guru dalam menstimulasi perkembangan anak pada masa pekan ini adalah dengan cara yang pertama, kita bisa memberikan anak kesempatan untuk belajar bebas. Yang kedua, kita memberikan waktu dan ruang yang nyaman. Yang ketiga, kita bisa mengenalkan kegiatan yang mendukung keterampilan maupun mengembangkan kreativitasnya. Yang keempat, yaitu kita bisa mengenalkan pengetahuan yang baru. Montessori juga menyatakan bahwa salah satu kegiatan yang merupakan perkembangan motorik halus adalah menulis. Agar kemampuan motorik anak itu dapat berkembang, maka diperlukan suatu metode yang tepat untuk mengembangkan motorik halus anak. Salah satunya yaitu dengan metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini digunakan oleh para guru maupun orang tua untuk menjelaskan konsep yang sulit untuk dimengerti oleh anak, dan biasanya juga dapat meningkatkan cara berpikir pada anak. Teori Montessori menekankan pada bagaimana anak dapat belajar mandiri dan anak tidak merasa tertekan. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan kemarin terhadap keponakan saya yang bernama Zafira. Nah, Zafira ini kan masih berusia 2 tahun, namun perkembangan motoriknya ini sangat aktif gitu. Seperti yang dipaparkan menurut teori Montessori, bahwa perkembangan motorik itu seperti menulis, menggambar, dan lain sebagainya yang masih menggunakan otot-otot kecil. Jadi Zafira ini ketika dia melihat pulpen dan kertas maupun buku gitu, dia berpikir bahwa benda tersebut kegunaannya untuk menulis gitu. Jadi ketika dia lihat pulpen, secara tidak langsung dia akan coret-coret di buku tersebut. Ya walaupun kita tahu ya usia 2 tahun itu belum mengerti apa arti tulis, namun dengan dia sudah paham untuk coret-coret gitu, secara tidak langsung nanti kan tangannya akan terbiasa. Ketika dia nanti sudah memasuki bangku sekolah, maka tangannya itu tidak kaku seperti itu. Selain itu, dari kegiatan menulis maupun mencoret-coret tadi, si Zafira ini juga mulai
pandai menirukan orang-orang di sekitarnya. Jadi misalkan ibunya ketika membaca buku maupun membaca Al-Quran, pasti dia juga akan ikut-ikut mencari buku dan menerapkan, ikut membaca gitu ya, walaupun secara bahasa dia belum lancar, namun dia ikut-ikut orang di sekitarnya gitu. Kemudian ketika ibunya si Zafira ini sedang mencuci maupun sedang beres-beres rumah, pasti Zafira ini juga mengerti gitu, dia ikut membantu. Jadi pada usianya yang 2 tahun, namun perkembangan motoriknya, apa yang dia tahu dari sekitarnya pasti dia contoh gitu. Jadi sangat unik pada masa-masa ini, karena seperti yang dinyatakan oleh teori Montessori tadi, bahwa masa usia 2 tahun ini itu masa peka gitu. Jadi ya stimulus yang diberikan oleh orang tua itu sangat penting untuk perkembangan anak. Kemudian stimulus yang diberikan oleh orang tua itu kan penting. Jadi orang tua dari Zafira ini juga sering mengajarkan perkembangan motorik halus, seperti misalkan memindahkan air dari satu wadah ke wadah yang lain. Nah, menurut saya itu sangat bagus gitu untuk perkembangan motoriknya, untuk melatih anak mulai berpikir gimana sih caranya biar air itu bisa pindah dari tempat satu ke tempat yang lain tanpa tumpah, seperti itu misalnya. Lalu juga sering diajarkan seperti menyusun balok maupun menyusun benda-benda agar tidak jatuh. Nah, menurut saya itu sangat bagus ya untuk perkembangan motorik anak, supaya kedepannya si anak ini bisa berpikir kreatif. Dan keunikan lain atau keaktifan si Zafira ini yang saya amati, bahwa ketika mendengar azan, pasti Zafira ini sudah tahu gitu, dia langsung pergi ke kamar mandi dan bilang ke orang tuanya mau Allah. Nah, Allah di sini tuh maksudnya dalam bahasanya tuh sholat gitu ya. Jadi saya berpikir pada usianya yang masih 2 tahun, namun dia sudah tahu gitu kewajiban sebagai muslim Allah gitu, atau sholat. Nah, di lain sisi orang tuanya juga sering mengajarkan untuk mengaji seperti itu. Jadi misalkan habis sholat maghrib gitu juga sering diajarkan mengaji. Nanti saya akan kasih cuplikan sedikit bagaimana orang tuanya memberikan stimulasi kepada si Zafira ini untuk belajar mengaji gitu. Nah, menurut saya ini sangat bagus sekali untuk perkembangan motoriknya, karena apalagi mengaji ya, dengan usianya masih kecil sudah diajarkan mengaji, sholat gitu, akan sangat bagus bagi pertumbuhan dan perkembangannya nanti Kak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, kesimpulan dari hasil asesmen saya ini bisa disimpulkan bahwa teori kognitif ini kan tahapan perubahan dalam kehidupan manusia untuk memahami, memecahkan masalah, mengetahui sesuatu hal yang baru, dan lain sebagainya, terutama pada perkembangan motorik ya. Perkembangan motorik ini menurut saya sangat berpengaruh sekali pada anak-anak. Rentan usianya tuh paling aktif sekitar usia 0 sampai 6 tahun. Itu sangat terlihat sekali perkembangan motorik pada anak. Nah, dari hasil asesmen saya, yang saya tangkap bahwa sekecil Zafira ini sudah mulai menampakkan keaktifannya. Nah, keaktifannya ini dipengaruhi oleh lingkungan, terutama peran ibunya yang memberikan stimulasi baik dari segi dan dukungan dan juga dorongan
untuk si anak ini mengembangkan kreativitasnya sendiri. Jadi seperti teori Montessori, bahwa anak itu jangan ditekan untuk harus begini-begini, itu jangan. Jadi biarkan dia bebas, apalagi masih kecil. Jadi biarkan dia bebas, dia bisa berpikir sendiri, dia bisa belajar sendiri. Intinya bagaimana anak itu bisa mempunyai kesempatan untuk belajar mandiri, seperti itu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya sesungguhnya datanglah seorang Arab kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka ditanya, apakah kalian mencium anak laki-laki kalian? Lalu mereka menjawab, tidak ya Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad pun berkata, aku tidak bisa apa-apa kalau Allah mencabut rasa rahmat atau kasih sayang. Nah, dalam hadis tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa kita dalam mendidik anak harusnya disertai dengan rasa kasih sayang. Boleh saja kita mungkin membentak, tidak boleh membentak ya. Intinya kita boleh menghukum, tapi dengan sewajarnya gitu. Tapi pada intinya kita dalam mendidik anak itu harus penuh kasih sayang, karena dengan kita bisa memberikan kasih sayang tersebut, itu juga akan berpengaruh pada perkembangan motorik maupun perkembangan pertumbuhan lainnya pada anak itu. Dengan rasa kasih sayang tersebut, anak tuh bisa merasakan kenyamanan gitu, karena anak itu juga memerlukan kasih sayang, perhatian, dan juga dukungan, dorongan dari orang tua itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil asesmen saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.